Hai Perspekta, jumpa lagi dengan Ayu di sini di Sudut Pandang Podcast. Tetap melihat hidup dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita kedatangan tamu kita nih, Mentari. Hai semuanya. Ya, dia adalah siswa teladan dari SMPN 45. Nah, kayak tahun Jadi kemerdekaan ya. Oke, makasih buat Kak Ayu udah mau undang Mentari di sini dan ngasih kesempatan buat sharing-sharing. Seneng banget kedatangan Mentari. Karena dia ini kayaknya sibuk banget. Oke, Mentari, untuk mengawali podcast kita kali ini, Kak Ayu pengen tanya, bisa sharing nggak sih kegiatan Mentari setiap hari itu gimana? Apa yang dilakukan sehari-hari? Sudah pasti sekolah ya, itu wajib sekolah, dan karena aku mengikuti OSIS yang pasti ada kegiatan OSIS, ada aja kegiatan OSIS. Apalagi karena berhubung habis ini di sekolahku ada event yang lumayan besar. Jadi wah, apa tuh? ada deh pokoknya rahasia. Oke. Hampir setiap hari itu ada rapat. Jadi ya lumayan capek juga di situ rapat-rapat. Selain itu, selain sekolah OSIS, aku selain juga kegiatan sekolah, apalagi yang dilakukan? Aku juga les buat ngembangin skill-skill aku yang lain selain akademik. Ya. Lesnya Senin sampai Minggu atau gimana? Biasa kan anak sekarang sibuk gitu ya. Senin aku les vokal, Selasa bimbel. Supaya karena banyak kegiatan kan, pelajaran jangan dilupain. Ya, setuju. Terus Rabu public speaking. Kamis ini hari khususnya aku buat istirahat. Jadi nggak ada les atau kegiatan apapun. Jumat aku ada bimbel lagi. Lanjut Sabtu Minggu aku ada latihan padus. Wow, ternyata Sabtu Minggu pun dia nggak libur loh. Malah liburnya ngambil hari Kamis. So Kamis is so special for Mentari ya. Oke. Terus kegiatan sehari-hari. Pasti kan Mentari sendiri punya hobi yang ditekuni begitu. Nah, selama ini apa? Oh ya, wait, ini kita akan ngomongin soal ekskul, ekstrakurikuler. Kira-kira di sekolah ini kegiatan ekstrakurikuler yang Mentari ikuti itu apa aja sih? Karena di sekolah aku itu sering ikut lomba FLS 3N cabang kreasi musik tradisional dan selalu menang. Jadi aku tertarik buat ikutin ekstrakurikuler karawitan. Ya, menurut Ayu banyak sih FLS 3N kan lomba-lombanya ada tari, terus apa lagi ya? Yang gambar ya, itu menggambar musik. Kebetulan yang diikuti, yang sering menang yang diikuti sekolah Mentari adalah kreasi musik tradisional. Wow, padahal tuh jarang banget ya anak sekarang yang tertarik di situ ya. Kebetulan Mentari tertarik di itu. Berarti ini Mentari juga belajar tentang karawitan dong. Iya. Nah, coba nih buat Perspekta, pengen tahu nggak sih kalau Mentari karawitan itu, atau kita pengen denger dikit lah Mentari untuk nembang karawitan itu gimana sih? Kita pengen denger, coba kita denger. Disclaimer buat semuanya, saya bukan expert dalam bidang ini ya. Mungkin dikit aja. Ceritane wayang Jawi apa lirik? Yen prajangan nan wana raja arane. Sudah. Mungkin segitu aja ya, aku lupa lirik tadi juga, nadanya doang. Merindingnya loh dengan Mentari nembang tuh ya. Nggak nyangka bisa sebagus itu. Aduh, malu saya. Oke. Terus dengar-dengar nih Mentari juga aktif di sebagai duta literasi ya di sekolah ya. Bisa ceritakan nggak apa sih sebenarnya duta literasi? Kalau menurut Kak kan duta itu seperti mewakili sebuah bidang gitu. Jadi untuk menyuarakan bidang itu, menginfokan ke umum. Apa yang dilakukan Mentari di situ sebagai duta literasi? Di duta literasi ini kita biasanya yang
menanggung jawabi soal-soal tentang perpustakaan. Jadi kita yang Karena organisir. literasi tadi Iya, ya. Berhubungan dengan baca membaca. Iya, pasti. Mengorganisir buku, terus untuk mengisi pojok-pojok mading di sekolah-sekolah, Di kelas-kelas di gitu kelas-kelas. Terus juga kampanye itu udah pasti, kampanye karena ya anak-anak zaman sekarang ya, literasinya menurutku kurang banget. Iya, itu yang menyedihkan ya Mentari ya. Iya. Kita harus galakkan lagi gimana sih biar anak-anak Indonesia tuh gemar untuk membaca gitu ya, dan sehingga kemampuan untuk literasinya itu semakin tinggi. Iya, benar banget. Terus juga ada kegiatan di digital literasi itu yang biasanya berbagi buku. Jadi kita ngumpulin buku-buku yang Mengumpulkan Iya. dan berbagi. berbagi biasanya ke panti kayak gitu. Wah, bagus ya kegiatannya ya. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ayu nih. Tadi ngomong masalah hobi. Oke. Nah, ini hobi yang mau dikembangkan untuk ke depan dari Mentari itu apa sih? Terus apa kegiatan yang mau dikurangin yang menurut Mentari itu kayak mengurangi waktu yang kurang efisien gitu? Gimana menurut Mentari? Kalau untuk hobi sih karena emang aku tertariknya di bidang musik ya lagi-lagi. Jadi aku menurutku sendiri aku udah jago udah bisa main gitar, bisa Expert di gitar. aduh nggak gitu juga. Terus juga udah Pengen belajar apa lagi nih selain gitar? selain gitar aku pengen belajar bass. Oh, Aku tertarik banget belajar gitu bass. ya? Iya. Itu Bukan yang kece. bass kotak gitu kan, bukan dem bukan ya? Bukan. Kirain. Ya, terus Iya, terus juga selain alat musik bass, aku tertarik main drum juga. sebenarnya. Cuman wow. iya. Iya, cuman itu kan otak kanan otak kiri harus jalan ya. Iya, Jadi iya. butuh latihannya pasti panjang. Oke, berarti intinya kalau Mentari bisa gitar, bass, Iya, terus drum, pengen- berarti nanti satu band itu dia bisa main sendirian ya? Jadi Begitu single ya. band. Oke, single band gitu ya. Ya, pokoknya intinya pengen explore lah, pengen explore musik Iya, lagi. tapi bagus loh menurut Kak Ayu. Jadi memang hobi itu harus kita salurkan ya ketika kita memang punya energi untuk itu, energi dan waktu terutama. Iya. Terus tadi kegiatan yang mau dikurangi dari Mentari apa nih? Kegiatan yang Biar mau nggak dikurangi. keteteran gitu ya? Iya, biar nggak keteteran. Mungkin OSIS tadi dari awal yang aku ceritain karena mau ada event. Jadi rapatnya semakin banyak dan jujur saya mulai bosan. Bosan dan Kayak yang judul dibahas lagu ya, bosan. yang dibahas tuh itu aja juga gitu. Sebenarnya alasan ketuanya ini mengadakan rapat yang sering juga itu karena nggak semuanya itu bisa hadir di hari yang sama gitu. Jadi emang Sehingga diulang lagi karena untuk anggota untuk yang siang selanjutnya. yang kemarin nggak hadir diulang lagi, nggak hadir diulang lagi gitu ya. Dan selesai ya. Betul. Dan kebetulan karena saya inti jadi saya harus mendampingi semua sisi itu. I see. Pasti itu akan sangat menyita waktu banget Iya, ya. jujur. Karena untuk diulang-ulang lagi tadi meetingnya. Baik, oke, terakhir dari Kak Ayu. Tips dari Mentari untuk mengatur waktu secara efisien biar kita nggak overwhelmed. Karena kan kita tahu sendiri ya kegiatan Mentari ini seperti apa, Monday to Sunday begitu. Jadi biar nggak overwhelmed atau bagaimana biar nggak stres gitu. Cara Mentari tipsnya untuk mengatur waktu biar efisien tuh gimana? Tipsnya adalah yang pertama, tentuin prioritas kalian. Nah, betul tuh, Gitu. tentuin prioritas. Jadi kita harus tahu mana yang prioritas mana yang bukan. Yes. Terus jangan nunda-nunda pekerjaan yang emang udah dikasih. Karena semakin banyak ditunda pasti semakin numpuk dan stres sendiri jadinya, kayak terlihat Jadinya tugasnya tuh banyak. Semakin malas untuk Iya, mengerjakan. semakin malas untuk mengerjakan. Iya, Oke. Kak. Terus yang terakhir tips yang gak kalah penting juga, enjoy aja guys ngelakuinnya. Enjoy. aja ya, gitu. Enjoy aja. Iya. Jadi memang kalau dalam hidup nih aktivitas kita harus kita harus enjoy, menikmati. Intinya begitu ya, menikmati biar nggak overwhelmed. Oke, baiklah Perspekta, itulah bincang-bincang kita dengan Mentari hari ini. Salah satu siswa teladan di SMPN 45. Ditegaskan Pakai gini ya, banget tuh, 45.
Oke, thank you Mentari. Iya, yang Amelia. thank you juga Mi sudah undang aku, kasih kesempatan buat sharing ke Perspekta. Oke, see you Perspekta. Tetap melihat hidup dari berbagai sudut pandang.